Kita sekarang ini minggu ke-10. Kita akan melanjutkan tema yang sudah kita paparkan pada satuan acara perkuliahan atau SAP kita. Nah, untuk sekedar pengingat saja bahwa akan ada presentasi gitu ya, setidaknya 2 presentasi nanti minimal di tengah semester kedua ini ya. Kurang lebih nanti akan kita informasikan tugas kelompok ini, satu mungkin individu, satu mungkin kelompok. Jadi ada 2 tugas minimal ya yang nanti diserahkan kepada teman-teman untuk menyelesaikannya gitu ya. Untuk pagi ini kita masih melanjutkan teori sedikit ya tentang interaksi sosial, karena ini masih satu paket dengan sosialisasi sebetulnya. Hanya beberapa ahli memisahkannya dari ranah sosialisasi, karena interaksi ini memiliki bidang yang juga spesifik ya, sehingga penempatannya dibedakan dengan sosialisasi walaupun tetap memiliki keterkaitan. Nah, nanti sosialisasi itu akan juga terkait dengan sosialisasi, interaksi, lalu ya terkait dengan integrasi, ya integrasi sosial ya. Integrasi itu nanti ketemunya dengan solidaritas, semuanya nyambung ya. Jadi kalau kita ikuti dari awal, solidaritas, integrasi sosial, itu dua-dua itu konsepnya Emil Durkheim, itu ditentukan oleh sosialisasi dan interaksi. Nah, nyambung semua. Jadi kita belajar ini melalui beberapa tahapan sekaligus ya. Kita belajar masyarakat, kita belajar tentang sosialisasi, tentang integrasinya, tentang solidaritasnya, kemudian tipe-tipe masyarakatnya yang bagaimana, ya, sampai yang sosialisasi, dan bahkan juga sekarang ini nanti akan kita bahas mengenai interaksi. Jadi karena kita mengarah ke komunikasi ya, maka tekanannya juga akan kita arahkan ke bidang yang terkait dengan komunikasi. Dan sosialisasi interaksi adalah salah satu bidang yang terkait. Berikutnya juga saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya di UTS. Ya, hampir semuanya on time ya. Kecuali 1-2 yang ada masalah ya, memang pasti masalah ini juga bisa kita pahami ya, karena dan kita duga ya terkait dengan jaringan, terkait dengan ya kita harus menggunakan device, menggunakan gadget kita ya. Kalau gadget kita lagi bermasalah tuh nggak kebayang itu betapa rumitnya kita itu. Charger baterai HP saja sekarang ini luar biasa, atau charger HP rusak aja itu kita kelimpungan ya. Apalagi yang rusak itu adalah gadgetnya. Ya. Jadi walaupun online juga tetap saja kita harus tahu diri ya, terutama saya ya, terutama dosennya, supaya tidak terlalu menekan juga mahasiswa. Kalau itu terkait dengan kendala ya, komunikasi. Nah, kalau tidak ada ya mudah-mudahan teman-teman tidak ada masalah gitu. Yang lainnya. Kalau soal motivasi ya ini ya begini aja. Kita belum tahu kapan ini kita akan ada offline ya, sampai hari ini kita belum ada arahan. Walaupun sebenarnya kalau untuk kalangan dosen sendiri sebetulnya sudah ada pertemuan-pertemuan, sudah dibolehkan offline ya. PPKM-nya itu sebetulnya pelan-pelan juga sudah mulai dicabutkan. Kalau perguruan tinggi itu kan independen ya, dia lebih cenderung diberi kebebasan untuk mengikuti
keputusan dari pimpinannya ketimbang misalnya institusi di luar perguruan tinggi. Kalau masyarakat ya kita kan ditentukan oleh level-level PPKM gitu kan. Sekarang PPKM sudah diturunkan. Ya, artinya sebetulnya tergantung sekarang kebijakan dari masing-masing kantor ya, masing-masing tempat kerja. Itu ada yang sekarang ini 50-50, 50 WFO, 50 WFH ya. Jadi variasi sekarang ini, lebih bervariasi. Nah, lagi ya kita masih offline begini dengan kondisi yang apa adanya gitu ya. Yang penting kita tetap semangat dan tetap belajar. Mungkin ada yang ingin disampaikan tentang UTS? Oke, gitu. Teman-teman, di screen awal ini kita akan bisa cek ya, nanti akan saya bagikan ini bahannya ini. Bahan bacaannya ada di sebelah kanan ini. Ini kalau di saya sih nanti kalau nanti kalau selesai kirim PDF-nya nanti bisa diklik kanan ya, tinggal klik kanan ini keluar. Jadi ini sumber yang saya ambil dari bahan internet yang cukup menurut saya ya punya otoritas, cukup kompeten bahannya itu karena ini di drive oleh salah satu kampus ya kalau tidak salah ya. Lumen Bonus Sosiologi ini memang di sini banyak sekali, nanti bisa dicek. Lumen Candela ini mana ini? Saya nggak lihat, tapi ini memang di sini sering saya jadikan rujukan dan beberapa dosen lain juga melakukan rujukan ini. Walaupun ini bentuknya bukan jurnal, bukan buku ya, tapi seperti material web gitu ya, web yang isinya itu bahan-bahan pelajaran dan menurut saya menarik. Ya kalau di kita ya banyak lah ya, ada apa Brandly ya, macam-macam itu. Nah saya terus terang ya mengambil di situ saja supaya walaupun sebetulnya di buku juga hampir mirip-mirip isinya gitu. Tapi ya ini karena digital begini kan, kalau mewajibkan untuk baca buku juga nanti saya dikatain kolot ya karena sudah eranya digital begini gitu ya. Tapi tetap ada bahan. Jadi itu poin utamanya. Bagaimana saya menyampaikan pemikiran yang kita bahas itu tentu saja berdasarkan bahan yang ada gitu. Jadi bukan sesuatu yang hanya sebatas ingatan, apalagi sebatas ngomong ya kita. Jadi itu bahannya. Nah teman-teman kita akan masuk ke ini. Gambar di depan kita ini menarik untuk kita lihat bersama. Saya screen secara penuh ya. Nah, bisa terbayang ya, social interaction. Ini ada sosok perempuan di tengah ini, ya, yang dia membayangkan bahwa dia akan berinteraksi dengan berbagai situasi. Ya. Jadi dalam keseharian itu kita akan bertemu dengan banyak macam setting. Ya, kalau kita aktif itu ya offline gitu ya, dan kita tidak hanya di rumah mungkin hanya satu,
ya satu setting keluarga gitu. Kalau sudah di luar rumah itu kita sudah banyak setting. Kalau naik angkot kita akan berinteraksi dengan orang-orang seangkot, walaupun itu interaksinya pasif. Ya paling tidak saling melihat atau saling memahami situasi di dalam angkot. Jangan sampai kemudian kita asal naik dan lalu salah jurusan, gitu kan? Atau ya jangan sampai ya kita naik kemudian di situ ternyata yang di dalamnya berbahaya. Kita harus mengenali situasi. Maka termasuk juga dalam gambar itu setiap orang mempunyai ekspektasi masing-masing, perkiraan masing-masing akan kemana dia menempatkan diri pada hari ini misalnya. Ya, kalau di kantor misalnya kita akan ketemu dengan siapakah misalnya cleaning service, office boy misalnya, ya. Kemudian di ruang kelas ya kalau dia misalnya seorang dosen yang bertemu dengan mahasiswanya, jadi dia akan berinteraksi dengan mahasiswanya. Kalau bertemu teman kantor ya berarti dia akan berinteraksi dengan teman-teman sekantornya, mulai dari pimpinannya, kemudian sesama, kolega, sampai anak buahnya, misalnya begitu. Kemudian di rumah dia akan berinteraksi dengan anak-anaknya. Di tempat olahraga misalnya dia akan berinteraksi dengan orang-orang yang dikenalnya di tempat olahraga. Nah, kemudian juga di rapat misalnya, dia juga bisa menjadi peserta rapat, bukan saja dia yang mengambil peran di depan, tapi dia bisa menjadi juga peserta di sini. Nah, ada di gambar kanan ini juga menarik ya, mungkin untuk kalian banget itu ya. Kadang-kadang interaksi itu juga diwakili dengan simbol, yaitu bunga. Yang namanya bunga pasti identik dengan kerapian, ya, keelokan, gitu. Ya, jadi bagaimana simbol itu bisa juga menempatkan orang pada satu posisi yang selayaknya. Nah, kalau dikasih bunga tapi orangnya kumal gitu ya, orangnya jarang mandi, itu kan mungkin kebayang ya, nggak bakalan pantas gitu ya. Nah, bunga itu dengan kerapian, ya, kebersihan gitu ya. Nah, karena itu maka bunga itu wajar digambarkan dipegang atau diserahkan oleh orang-orang yang memang dalam keadaan bersih. Ya, nah itu contohnya antara lain kenapa kita menggunakan bunga, kenapa kita harus bersih, ya, kenapa kita harus tampom dalam setiap situasi yang mengendaki kita untuk tampil. Ya. Itu menjelaskan teman-teman sebetulnya sederhana saja mengapa kita misalnya saya ya dan teman-teman dosen yang lain itu diharuskan memakai baju yang pantas ketika berhadapan dengan teman-teman di kamera ini, di online ini. Ya. Jadi dosen tidak boleh menggunakan pakaian sesuka-suka gitu ya. Orang di rumah ini gitu. Nah, itu akan sangat di samping dari sisi estetika dan etika bertentangan, tapi dari sisi interaksi pun itu juga akan berpotensi melanggar aturan interaksi. Karena interaksi itu juga ada rule, ada aturannya yang perlu disepakati. Nah, kita akan mendasar dulu, melandai dulu ya, membasic dulu, mendasar, membasic. Kembali ke fondasi awal dulu, bahwa kita perlu memahami apa itu interaksi dalam sosiologi. Sekali lagi bahwa masyarakat yang dinamis itulah yang dikaji oleh sosiologi, bukan masyarakat yang statis. Kalau masyarakat statis, tidak ada dinamika dan tidak ada yang perlu dipelajari. Maka dari awal memang kita harus hati-hati memahami bahwa sosiologi itu ilmu